Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Para sedulur, pagi hari ini seperti biasa saya lagi jalan-jalan di seputaran perumahan. Nah, teman-teman, beberapa waktu belakangan ini ada isu, ada topik yang lagi begitu hangat dan viral yang banyak diperbincangkan oleh netizen, bahkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Nah, itu adalah perihal tuntutan daripada TPUA ya, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, yang diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Haji Egi Sujana, SH, Master of Science, yang sampai dengan saat ini tuntutannya adalah dia tentang dugaan penggunaan ijazah palsu mantan presiden kita yang ketujuh, Bapak Joko Widodo. Yang jelas saat ini memang hal tersebut muncul lagi karena terakhir memang ada tokoh yang digital forensik ya, yaitu Bapak Dr. Rimson Hasilawan Sianipar yang membawa fakta-fakta bahwasanya ada dugaan kemungkinan ijazah yang dianggap palsu tersebut. Yang ini juga didukung oleh pakar telematika yaitu Bapak Roy Suryo ya teman-teman. Yang jelas sebenarnya kalau menurut saya kesininya sih saya juga prihatin karena ini baik buruknya siapapun itu sebetulnya ini mantan presiden kita ya, mantan presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Justru malah kemudian di pasca jabatannya mendapatkan masalah ya, banyak masalah. Yang jelas satu yang dilakukan oleh Bapak Egi Sujana ini juga saya pikir sangat serius dan nggak bisa dianggap enteng ya. Karena seperti yang kita tahu sebetulnya Bung Egi ini kan memang menjadi pengacara dalam persidangannya Bambang Trimulyono dan Gus Nur ya, yang dianggap dulu sebagai penyebar berita bohong ijazah Pak Jokowi yang dianggap palsu. Tapi dia mengatakan bahwasanya ijazah tersebut pada waktu proses persidangan tidak pernah ada bukti fisik gitu kan. Nah, hingga saat ini kemudian malah banyak yang kemudian bergabung dengan Bang Egi Sujana ini ya. Banyak sekali ya tokoh-tokoh dan aktivis masyarakat itu yang bergabung untuk menuntut pembuktian tersebut. Terakhir memang muncul Rimson Sianipar, kemudian Roy Suryo yang memang dari dulu ya ini, terus ada Bapak Ahmad Kozinuddin dan masih banyak yang lain ya teman-teman. Yang jelas mereka sebetulnya tuntutannya ya tentang pembuktian fisik ijazah ya, karena memang terakhir memang Bung Rimson Hasilawan Sianipar mempertanyakan ya, ada banyak tentang font yang dipakai dalam ijazahnya Pak Jokowi gitu kan. Terus kalau Bung Roy Suryo ini kan memang kemudian berusaha mencocokkan ya dengan AI tentang foto wajah yang ada di ijazah tersebut dengan wajah Pak Jokowi gitu kan, yang kemudian banyak yang nggak match gitu kan. Apapun itu sebetulnya kalau saya pikir sebetulnya mudah ya, sebetulnya ini sangat simpel sekali gitu kan. Kenapa sih ya, sebetulnya kalau kemudian ditunjukkan saja, kemudian diadakan pertemuan dengan para pakar di situ, terus atau penasihat hukum tentunya, terus kemudian ijazah aslinya dimunculkan, sudah beres ya gitu kan, sudah selesai pastinya gitu kan, masalahnya pasti selesai dan dipersilahkan aja gitu kan orang-orang yang masih penasaran dengan keaslian ijazah tersebut untuk mengecek ya, baik dari jenis hurufnya, nomor serinya, jenis kertasnya. Sebenarnya sesimpel itu ya, nggak perlu kemudian saya pikir sampai berlarut-larut seperti ini gitu kan. Karena ini kemudian kan sangat miris sekali ya, ini berita tentang mantan presiden Indonesia yang ketujuh yang memang pernah memimpin negeri ini selama 2 periode gitu kan.
Yang sekarang memang dipertanyakan hal tersebut yang menjadi sebetulnya kontroversi sampai sekarang, dan ini menjadi konsumsi publik gitu kan, nggak cuma netizen ya, dari seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia menyaksikan ini. Sebetulnya kalau Legowo diajak pertemuan, ijazah yang aslinya juga kemudian dimunculkan, mereka dipersilahkan untuk memeriksa keasliannya, bas, selesai, sesimpel itu. Makanya kalau kemudian saya lihat banyak tokoh-tokoh yang menyayangkan ya, kemudian malah akan menuntut balik orang-orang yang dianggap mencemarkan nama baiknya, ini sebetulnya malah kontraproduktif kalau saya pikir gitu kan, karena kemudian malah menimbulkan tanda tanya di masyarakat, di netizen. Orang seperti saya pun ya, ini orang awam kayak gitu juga, justru saya juga kemudian bertanya-tanya gitu kan, kenapa sih kemudian malah mau pakai pengacara. Sebetulnya kan itu juga simpel ya, itu kan pembuktiannya, karena memang sepertinya alibinya Pak Egy Sujana ini juga masuk akal gitu kan, karena memang di kasus pencemaran nama baiknya, penyebaran berita bohong dulu kasusnya Bambang Tri dan Gus Nur ya teman-teman, dia menyatakan bahwasanya mungkin masih penasaran karena tidak ada munculan bukti fisik ijazah yang dipermasalahkan tersebut gitu kan. Nah yang jelas kesininya memang tambah menjadi ya gitu kan, karena kemudian ini kan memang TPUA ini merencanakan mau mendatangi UGM ya, kampus UGM, utamanya Fakultas Kehutanan gitu kan, yang untuk melihat dokumen-dokumen yang ada terkait dengan ijazah tersebut gitu kan. Yang jelas mereka merencanakan untuk mendatangi UGM gitu kan, dan juga kemungkinan mereka juga merencanakan untuk mendatangi kediamannya Pak Jokowi gitu kan. Tentu ini kesininya malah tambah rumit ya teman-teman gitu kan, dan pasti akan bertambah panjang urusannya gitu kan. Yang sebetulnya kalau menurut saya ini yang sesuatu yang memang sangat mudah sekali ya untuk kemudian diselesaikan gitu kan. Kenapa saya bilang ya akan sangat mudah sekali. Kenapa? Karena memang cukup dengan berkumpulnya para ahli, kemudian ijazahnya yang asli, fisik yang aslinya dimunculkan, biar mereka suruh memeriksa, neliti sepuasnya. Ini lagi-lagi ya, kalau kemudian kita bijak dan legowo kan, udah selesai gitu kan. Kalau seperti ini justru kesononya jadi pertanyaan publik ya, orang-orang awam seperti saya jadi semakin bertanya-tanya, ada apakah gerangan ini, dan sepertinya masalahnya justru menyebar kemana-mana ya, yang sorotannya itu kemana-mana ini gitu kan. Dan ini memang tampaknya juga pastinya peristiwa yang memprihatinkan ya, karena ini yang dianggap kemudian menjadi bermasalah kan memang kemudian tokoh yang pernah memimpin negeri kita ini selama 2 periode gitu kan. Saya yakin kelompoknya daripada TPUA ini juga nggak akan pernah puas selama mereka kemudian belum mendapatkan atau melihat daripada bentuk fisik daripada ijazah yang asli yang disengketakan saat ini teman-teman. Dan saya juga jadi betul-betul prihatin gitu kan, dan memang saya nggak ngerti deh kalau kayak gini jadinya. Ya mungkin netizen juga bisa kasih komen sebetulnya apa sih yang terjadi saat ini gitu kan. Banyak dugaan-dugaan yang sepertinya juga jadi tanda tanya ya, dari para netizen tentang masalah-masalah yang kemudian mendera mantan presiden kita yang ke-7 ya, walaupun sekarang harusnya udah nyantai-nyantai tenang di masa pasca jabatannya, beristirahat gitu kan. Justru saat ini kemudian banyak sekali masalah yang kemudian muncul ya terkait dengan beliau. Apapun itu teman-teman, semoga semuanya kemudian bisa selesai, dan kemudian memang atmosfer perpolitikan di negeri kita ini adem ya, sehingga memang kesininya kalau semuanya adem ya, negeri kita mungkin
jadi lebih baik kondisi ekonominya tentunya kesononya. Nah itu aja teman-teman.